Negara yang bertahun-tahun dikepung sanksi, namun tidak pernah tumbang. Kini, Iran bangkit sebagai kekuatan militer yang disegani. Dalam video ini, kita fokus pada satu kunci kebangkitan Iran, impor teknologi mutakhir dari Rusia. Mulai dari sistem pertahanan S-400 yang mengamankan langit Iran, pesawat tempur Su-35, rudal jelajah kaliber, hingga drone dan sistem peperangan elektronik yang membuat musuh kehilangan mata di medan tempur. Yang membuat Iran istimewa bukan sekedar pembeli. Iran menyerap, merekayasa balik, bahkan mengembangkan sendiri teknologi tersebut. Buktinya, Rusia kini justru membeli drone dari Iran. Kedepan, rudal hipersonik Zircon, kapal selam modern, dan satelit pengintai akan semakin memperkuat Iran. Ini bukan cerita perang. Ini adalah kisah tentang martabat, kemandirian, dan bangsa yang tidak pernah menyerah. Mari kita mulai. Iran tidak pernah menjadi negara agresor. Sejarah membuktikan bahwa Iran lebih sering menjadi korban intervensi asing, perang proksi, dan serangan teror yang didukung dari luar. Namun, sebagai negara berdaulat, Iran memiliki hak mutlak untuk mempertahankan diri. Sayangnya, sanksi ekonomi Barat selama bertahun-tahun berusaha melumpuhkan industri pertahanan Iran. Mereka tidak ingin Iran memiliki pesawat tempur modern, sistem radar canggih, atau rudal yang akurat. Mengapa? Karena Iran adalah satu-satunya kekuatan di Timur Tengah yang berani mengatakan tidak pada hegemoni asing. Tapi Iran tidak tinggal diam. Pemerintah dan para ilmuwan Iran bekerja keras membangun industri pertahanan dalam negeri. Hasilnya luar biasa. Rudal balistik presisi tinggi, drone kamikaze yang ditakuti musuh, dan sistem pertahanan siber kelas dunia. Namun, ada satu hal yang membuat Iran semakin tangguh dalam beberapa tahun terakhir, aliansi strategis dengan Rusia. Rusia, yang juga menghadapi tekanan dari Barat, melihat Iran sebagai mitra alami. Bukan untuk menyerang siapapun, tetapi untuk menciptakan keseimbangan kekuatan global yang lebih adil. Jadi, teknologi apa saja yang sudah berhasil diimpor Iran dari Rusia? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sistem pertahanan udara S-400. Ini adalah sistem pertahanan udara paling canggih yang dimiliki Rusia. Mampu mendeteksi pesawat siluman sekalipun dari jarak ratusan kilometer. Dengan S-400, langit Iran menjadi jauh lebih aman dari ancaman serangan udara asing. Iran tidak akan lagi mudah diintimidasi oleh jet-jet canggih musuh yang selama ini terbang bebas di perbatasan. Kedua, pesawat tempur Su-35. Pesawat generasi 4++ ini adalah salah satu jet tempur terbaik di dunia. Kemampuan manuvernya luar biasa, radarnya sangat canggih, dan daya angkut senjatanya besar. Iran sebelumnya hanya mengandalkan jet-jet tua seperti F-14 yang sudah uzur. Sekarang, dengan Su-35, Angkatan Udara Iran memasuki era baru. Pilot-pilot Iran, yang terkenal terlatih dan disiplin, akan mampu mengendalikan langit kawasan dengan percaya diri. Ketiga, rudal jelajah kaliber versi darat. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 2.000 km. Artinya, seluruh pangkalan musuh di Timur Tengah berada dalam jangkauan. Dan yang membuatnya istimewa, rudal kaliber terbang sangat rendah sehingga sulit dideteksi radar. Keempat, drone Lancet 3. Iran sebenarnya sudah sangat mahir membuat drone. Tapi dengan lisensi dari Rusia, Iran kini memproduksi versi lokal yang lebih mematikan, dinamakan Shahed 121. Drone ini adalah mimpi buruk bagi konvoi militer musuh. Kelima, sistem peperangan elektronik Krasuka 4. Sistem ini mampu melumpuhkan radar kapal perang musuh, termasuk sistem Aegis milik kapal induk Amerika Serikat. Dengan Krasuka 4, Iran bisa membutakan mata musuh di medan perang. Semua teknologi ini tidak datang secara gratis. Iran membayar, tetapi yang lebih penting, Iran mendapatkan transfer pengetahuan. Ilmuwan Iran belajar, merekayasa balik, dan bahkan meningkatkan teknologi tersebut. Inilah yang membuat Iran luar biasa, tidak hanya membeli, tetapi juga menyerap dan mengembangkan. Jika konflik dengan AS atau Israel semakin memanas, Iran diprediksi akan mengimpor lebih banyak teknologi dari Rusia. Yang paling dinanti adalah rudal hipersonik Zircon. Rudal ini melesat dengan kecepatan Mach 9, hampir 11.000 km per jam. Tidak ada sistem pertahanan di dunia saat ini yang mampu mengintersep rudal hipersonik secara andal. Dengan Zircon,
Iran akan memiliki senjata yang hampir tidak bisa dihentikan. Selain itu, Iran juga kemungkinan akan mendapatkan kapal selam modern kelas Kilo. Kapal selam ini sangat senyap dan sulit dideteksi, cocok untuk melindungi perairan Teluk Persia dan Laut Kaspia. Bahkan ada rumor bahwa Rusia akan membantu Iran membangun satelit pengintai real-time. Dengan satelit ini, Iran bisa memantau pergerakan kapal induk musuh dari luar angkasa. Tidak ada lagi serangan mendadak yang tidak diketahui Iran. Tapi ingat, semua ini bukan karena Iran ingin menyerang. Ini adalah hak setiap negara berdaulat untuk melindungi rakyat dan wilayahnya. Iran tidak pernah memulai perang, tetapi Iran juga tidak akan pernah kalah dalam perang. Tentu saja, Amerika Serikat dan Israel tidak tinggal diam. Mereka khawatir, bukan tanpa alasan. Mereka terbiasa dengan dominasi teknologi militer di kawasan. Kini, Iran dengan teknologi Rusia telah mengubah keseimbangan itu. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Mereka mencoba memutus jalur pembayaran, melarang ekspor chip, dan menekan sekutu Eropa untuk ikut embargo. Israel bahkan lebih agresif. Mereka dilaporkan telah melakukan serangan-serangan rahasia terhadap konvoi senjata di Suriah dan Irak. Namun hasilnya, Iran tetap mendapatkan teknologinya. Mengapa? Karena Rusia dan Iran telah menemukan jalur pasokan yang tidak mudah diputus. Melalui Laut Kaspia, melalui jalur darat Kazakhstan dan Turkmenistan, bahkan melalui transfer pengetahuan digital. Selain itu, China juga diam-diam mendukung stabilitas di kawasan. Bukan dengan senjata, tetapi dengan investasi ekonomi dan dukungan diplomatik di PBB. Jadi, meskipun Amerika Serikat dan Israel berteriak keras, mereka tidak bisa menghentikan Iran. Iran telah menjadi kekuatan yang tidak bisa lagi diabaikan. Yang membedakan Iran dari negara lain adalah, Iran tidak hanya membeli senjata lalu diam. Iran adalah negara dengan ilmuwan-ilmuwan jenius yang mampu merekayasa balik dan memproduksi sendiri teknologi canggih. Contohnya drone Shahed 136. Meskipun awalnya terinspirasi dari desain asing, Iran mampu memproduksi jutaan komponennya secara mandiri. Bahkan, Rusia sendiri kini membeli drone dari Iran untuk digunakan di Ukraina. Ya, Anda tidak salah baca. Rusia membeli teknologi dari Iran. Ini membuktikan bahwa Iran tidak lagi menjadi murid dalam dunia persenjataan. Iran telah menjadi guru dalam industri drone. Hal yang sama terjadi pada rudal balistik. Rudal buatan Iran seperti Kheibar-Sekan dan Paveh memiliki akurasi dan jangkauan yang setara dengan rudal-rudal terbaik dunia. Semua itu lahir dari tangan-tangan terdidik para insinyur Iran. Inilah kebanggaan kita hari ini. Iran bukan negara yang meminta-minta. Iran adalah negara yang bekerja sama, beradaptasi, dan akhirnya memimpin. Dunia harus mengerti bahwa tekanan dan sanksi tidak akan pernah menghentikan kemajuan sebuah bangsa yang percaya pada dirinya sendiri. Iran telah membuktikan bahwa kemandirian adalah kunci kekuatan. Dengan teknologi dari Rusia, Iran kini memiliki langit yang lebih aman, laut yang lebih terlindungi, dan kemampuan untuk menghalau siapapun yang berniat jahat. Tapi sekali lagi, Iran tidak menginginkan perang. Iran menginginkan perdamaian yang adil, di mana kedaulatan setiap negara dihormati. Jika musuh tidak mengganggu, Iran tidak akan mengganggu. Namun, jika ada yang berani mengancam, Iran memiliki kemampuan untuk membuat mereka menyesal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang kebangkitan Iran yang sesungguhnya.